Shalom sahabat SMJ, kita jumpa lagi hari ini 3 Mei 2023, hari Rabu, Minggu Paskah yang keempat. Hari ini gereja merayakan pesta Rasul Filipus dan Yakobus. Kita tahu bahwa Filipus adalah rasul pertama atau murid pertama yang dipanggil setelah pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Sedangkan Rasul Yakobus yang kita rayakan hari ini adalah Yakobus muda, karena ada Yakobus yang lain yaitu Yakobus yang lebih senior. Untuk membedakan maka disebut sebagai Rasul Yakobus muda, yang berasal dari Kana di Galilea sebagai salah satu penulis surat Katolik dalam Perjanjian Baru, yakni surat Yakobus. Dari bacaan hari ini, saya terkesan dengan bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai dengan 14. Saya terkesan dengan ayat yang ke-6 dan ke-7. Bunyinya demikian. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kemudian dilanjutkan lagi dengan ayat yang ke-14, bunyinya demikian. "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Sahabat STMJ yang terkasih, beberapa hari ini dari bacaan Injil yang kita ikuti, kerap kali kita bisa melihat atau membaca atau mendengarkan murid-murid Yesus yang merasa ragu-ragu akan keberadaan Yesus sebagai gurunya. Keberadaannya di dunia ini sebagai utusan Allah diragukan. Apakah benar ia sungguh-sungguh Mesias, anak Allah? Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus dengan jelas dan tegas, dengan sangat gamblang menyatakan kepada Thomas. Namun meski demikian, Filipus pun masih belum yakin, bahkan minta ditunjukkan dengan jelas. Kalau Anda baca di ayat yang berikutnya di sana, di ayat yang ke-8, kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah kepada kami." Tunjukkanlah kepada kami. Menunjukkan masih keraguan. Padahal Yesus sudah sangat jelas mengatakan itu kepada Thomas. Ketika membaca dan merenungkan bacaan Injil ini, saya teringat akan beberapa pengalaman iman yang boleh saya dengarkan dari seorang ibu yang kebetulan adalah salah satu pelanggan setia di toko di tempat saya bekerja. Kerap kali ketika ia datang bersama suaminya, ia membagikan pengalaman iman. Ia membagikan pengalaman bagaimana Yesus, bagaimana Tuhan yang ia percayai, yang ia imani, seringkali ia rasakan menyelamatkan dan juga menolong dia. Sampai ada satu pengalaman seperti ini. Suatu hari, dia jatuh di kamar mandi dan diam cukup lama di lantai karena dia tidak bisa bangun sendiri, tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dan pada saat situasi seperti itu, dia berdoa demikian, "Yesus, anak Allah, tolonglah saya. Sembuhkanlah saya agar saya bisa bangun kembali dan sehat kembali." Terus dia memanggil-manggil nama Yesus yang ia yakini sebagai Allah penyelamat dan penolong bagi dia. Selang waktu yang tak lama, perlahan dia bisa bangun. Kemudian dia bisa berjalan kembali. Memang ada memar sedikit di beberapa bagian tubuhnya, tapi dia yakin, oh Yesuslah jalan kehidupan bagi dia.
Karena usia sang ibu sudah tidak muda lagi, maka dia juga kerap kali mengalami sesuatu yang tidak enak di dalam tubuhnya. Hingga suatu hari dia mengalami sakit yang lain. Dia pun melakukan hal yang sama dengan berdoa dan meyakini serta mengimani bahwa Yesus yang adalah Putra Allah akan menyembuhkan dan menyelamatkan dia. Dia juga yakin bahwa dengan berdoa dan meminta melalui Yesus, Allah Bapa di surga akan mengabulkannya. Dia selalu mengalami banyak pengalaman-pengalaman bagaimana Allah menyembuhkan dia. Saya melihat ada kepercayaan secara penuh dan total kepada Yesus. Karena melalui perantaraan Yesus, Allah Bapa akan mengabulkannya. Tiap kali dia datang ke toko, ada satu pengalaman-pengalaman lain yang banyak kali ia alami, kerap kali ia alami. Tapi selalu dia menyampaikan bahwa bagaimana Yesus sebagai Putra Allah telah menolongnya, telah menyelamatkannya. Dengan banyak-banyak hal yang ia alami di dalam kehidupannya. Saya sendiri secara pribadi juga mengalami banyak pengalaman dan peristiwa dalam hidup, di mana Allah sungguh saya yakini hadir, mewujudkan kasih-Nya dengan mengutus Yesus Kristus Putranya dan menyelamatkan hidup saya dari berbagai hal yang saya alami. Jatuh bangun dalam dinamika hidupku, suka duka, keterpurukan, sakit penyakit, Yesus menyelamatkanku dan membebaskanku. Yesus yang tak berdosa, sungguh sudah mau secara nyata berkorban untuk hidupku. Untuk hidup ibu yang tadi men-sharingkan pengalamannya. Dan juga Yesus yang sungguh-sungguh mau berkorban dan mati bagiku, wafat bagiku di kayu salib. Tak ada lagi pengorbanan yang lebih besar daripada itu. Dari seorang yang mau menyerahkan nyawanya bagi orang lain. Itulah wujud kehadiran Allah. Dan melalui bacaan hari ini, saya semakin dikuatkan, diteguhkan bahwa dengan perantaraan Yesus, kita akan sampai kepada Bapa. Karena saya yakin dan percaya, Dialah jalan, Dialah kebenaran, Dialah kehidupan. Mengenal Yesus berarti saya mengenal Bapa. Buktinya telah nyata, saya telah diselamatkan dan dibebaskan. Demikian pengalaman dan sharing saya pada hari ini. Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih.